Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara Sedama sekalian, kita bertemu kembali di Rabu Dhammapada. Pada kali ini kita bertemu pada sore hari dengan mengulang kembali sabda Buddha yang berada di dalam kisah-kisah Dhammapada atau Dhammapada Atthakatha. Tetapi sebelum kita semua mengulang kembali kisah-kisah Dhammapada ini, mari semuanya bersikap anjali. Kita akan kembali mengulang keagungan Sakyamuni Buddha. Terpujilah Sakyamuni Buddha. Terpujilah Sakyamuni Buddha. Terpujilah Sakyamuni Buddha. Pada sore hari ini kita akan membahas atau mengulang di dalam Dhammapada Atthakatha bab pertama, syair kedua, kisah tentang mata kundali. Silakan Anda di rumah bersama keluarga menyaksikan dan merenungkannya. Seorang Brahmana bernama Adina Pubaka mempunyai anak tunggal yang amat dicintai dan disayangi bernama Mata Kundali. Sayang, Adina Pubaka adalah seorang kikir dan tidak pernah memberikan sesuatu untuk orang lain. Bahkan perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakan sendiri demi menghemat upah yang harus diberikan kepada tukang emas. Suatu hari anaknya jatuh sakit, tetapi tidak satu tabib pun diundang untuk mengobati anaknya. Ketika menyadari anaknya telah mendekati ajal, segera ia membawa anaknya keluar rumah dan dibaringkan di beranda. Sehingga orang-orang yang berkunjung ke rumahnya tidak mengetahui keadaan itu. Sebagaimana biasanya, di waktu pagi sekali, Sang Buddha bermeditasi. Setelah selesai dengan mata kebudaan, beliau melihat-lihat ke seluruh penjuru. Barangkali ada makhluk yang memerlukan pertolongan. Sang Buddha melihat Mata Kundali sedang berbaring sekarat di beranda. Beliau merasa bahwa anak itu memerlukan pertolongannya. Setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Akhirnya beliau tiba di rumah Brahmana Adina Pubaka. Beliau berdiri di depan pintu rumah dan memperhatikan Mata Kundali. Rupanya Mata Kundali tidak sadar sedang diperhatikan. Kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya, sehingga mengundang perhatian Mata Kundali Brahmana muda. Ketika Brahmana muda melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang kuat dalam batinnya. Setelah Sang Buddha pergi, ia meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Dari kediamannya di surga,
Mata Kundali melihat ayahnya berduka cita atas dirinya di tempat kremasi. Ia merasa iba, kemudian ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia meninggal, dan memberitahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di alam surga Tawatimsa. Karena keyakinannya kepada Sang Buddha, maka ia menganjurkan ayahnya mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Brahmana Adinapubaka mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Selesai makan, ia bertanya, "Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan moral atau sila?" Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya. Mata Kundali segera menampakkan diri. Tubuhnya dihiasi dengan perhiasan surgawi dan menceritakan kepada orang tua dan sanak keluarganya yang hadir bagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tawatimsa. Orang-orang yang memperhatikan dewa tersebut menjadi kagum bahwa anak Brahmana Adinapubaka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap Sang Buddha. Pertemuan diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair dua berikut ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Pada akhir khotbah Dhamma itu, Mata Kundali dan Adinapubaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Kelak, Adinapubaka mendanakan hampir semua kekayaannya bagi kepentingan Dhamma. Bapak, Ibu, Saudara sedama sekalian, bahwa kita bisa mengambil hikmah hal-hal baik dari apa yang telah dilakukan oleh Mata Kundali dan Adinapubaka, bahwa begitu pentingnya kita harus memperkuat keyakinan terhadap Triratna, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka dari itu, mulai saat ini terus kuatkan keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Begitu juga tidak kalah pentingnya dengan berlindung setiap hari bahwa pikiran yang baik, ucapan yang benar, tindakan yang bajik sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas waktu Anda yang begitu berharga bersama keluarga dan masih tetap di rumah, terus menjaga kesehatan, menjaga keyakinan Anda dengan baik, pikiran, ucapan, dan tindakan Anda dengan baik. Terima kasih atas kebajikan yang Anda lakukan pada sore hari ini. Selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya,
Namo Buddhaya. Mari semuanya bersikap anjali. Tadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha. Tadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha. Tadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.